Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Anissa Mardovila dari kelas PGMI 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi nasionalisme yang berjudul Pancasila sebagai ideologi nasionalisme kebangsaan. Baiklah, pengertian Pancasila, ideologi dan identitas nasionalisme. Pancasila, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Identitas nasional adalah ciri atau jati diri suatu bangsa yang melekat berfungsi membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, hakikat suatu bangsa. Hakikat bangsa adalah pernyataan hak kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang saling menolong dan memberi manfaat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, serta mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah: yang pertama, kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan; yang kedua, nilai kemanusiaan; yang ketiga, persatuan; yang keempat, kerakyatan; dan yang kelima, nilai keadilan. Jadi, hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sebagai cita-cita negara, dan yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, nilai dasar; yang kedua, nilai instrumental; dan yang ketiga, nilai praktis. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi komunisme. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Ideologi ini menonaktifkan intensif individu karena semua kegiatan diatur oleh pusat, dan juga sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kedua, ideologi liberalisme. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu: yang pertama, individualisme, kebebasan, keadilan, kesetaraan, serta utilitarianisme, menguntungkan masyarakat banyak. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Yang kedua, sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Sebagai ideologi dan pandangan hidup artinya nilai-nilai yang berupa adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang sudah ada sejak dahulu tertanam dalam diri masyarakat untuk membentuk negara. Peranan ideologi dalam kemanusiaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, sebagai dasar; yang kedua, sebagai pengarah; yang ketiga, sebagai tujuan. Hambatan dan tantangan dalam berideologi Pancasila. Yang pertama, hambatan. Hambatan muncul karena adanya perbedaan aliran pemikiran. Misalnya paham individualisme dan paham golongan. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pola pikir masing-masing kekuatan politik, golongan, atau kelompok dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ancaman. Pertama ialah isu, berikutnya gejala-gejala, kecenderungan, dan selanjutnya perbuatan yang mengganggu atau kekerasan dan pelanggaran hukum. Yang keempat, tantangan. Yang pertama, ada tantangan dari dalam negeri, antara lain disintegrasi dan pemberontakan masalah agama. Yang kedua, adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.